Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini hadir kembali menemani Anda sebelum memulai aktivitas. 30 menit ke depan kami akan menyajikan sejumlah sajian menarik, ringan, bermanfaat, dan penuh informasi. Kisah lokasi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kota berpenduduk muslim terbanyak. Seragam-seragam pramugari berjilbab. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Kisah Nabi Muhammad memang pantas diteladani. Sejak dilahirkan, kemudian diangkat menjadi Rasul Allah dan hingga tutup usia, begitu berat cobaan yang beliau alami kala mengemban tugas berat menyebarkan ajaran Islam. Dan inilah beberapa lokasi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Tanah Suci. Rasulullah dilahirkan di Mekah 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ayahanda Abdullah bin Muthalib telah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan ibundanya, Aminah. Saat ini tempat kelahiran Nabi Muhammad diubah menjadi perpustakaan. Letaknya tak jauh dari Masjidil Haram. Persisnya di sebelah Istana Raja atau tempat penginapan para tetamu Raja Abdullah. Hanya saja perpustakaan tidak terbuka untuk umum. Pada masa kelahiran Rasulullah, ada tradisi di masyarakat Mekah. Anak-anak yang lahir disusukan ke orang lain di daerah pedesaan. Dan Rasulullah SAW akhirnya disusukan ke Halimah Sa'diyah di daerah Taif. Di kawasan lembah inilah Rasulullah pernah bermukim. Beliau menghabiskan waktu kecilnya selama beberapa tahun di keluarga Bani Sa'ad di Taif ini. Untuk sampai ke lembah Bani Sa'ad memakan waktu hampir 2,5 jam lebih. Zaman dulu perlu 3 hari dengan keledai. Di lembah ini tidak ada yang tahu pasti letak rumah Halimah radhiyallahu anhu. Ada beberapa rumah kuno yang mulai dipugar. Di rumah seperti inilah dulu Rasulullah menjalani hidup masa kecilnya. Selama diasuh Halimah, banyak kejadian mukjizat dialami keluarga ini. Muhammad kecil yang sedang bermain dengan teman sebayanya dikejutkan oleh kehadiran malaikat Jibril. Jibril membelah dada Muhammad kecil lalu membersihkan hatinya. Di lokasi inilah Muhammad kecil dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang besar. Masih di kawasan Taif, Arab Saudi, bulan Syawal tahun ke-10 setelah kenabian, Rasulullah melakukan dakwah ke kota ini. Taif terletak di ketinggian. Tak heran bila udaranya relatif sejuk dibandingkan Mekah. Terletak 100 km arah tenggara kota Mekah, Taif saat ini menjadi salah satu daerah pertanian terpenting di Arab Saudi. Di pusat kota Taif ini, kita bisa melihat Masjid Ibnu Abbas. Nama yang diambil dari keponakan Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas yang meninggal di kota ini. Selama 10 hari berdakwah di Taif ini, ternyata sambutan yang beliau terima sangat menyedihkan. Inilah masjidku yang terletak di kebun milik Bani Sakif. Masjid kecil ini dibangun sebagai pertanda Rasulullah pernah berdakwah di sini. Dulu masjid ini adalah kebun yang menjadi saksi ketika Rasulullah pernah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Setelah berhari-hari berdakwah di sini, bukan sikap lembut dan ucapan terima kasih yang diterima, tetapi justru caci maki dan hinaan. Ketika akan meninggalkan daerah ini, Nabi Muhammad tidak sekedar dicaci maki, bahkan dilempari batu. Mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah pun pindah ke satu lokasi. Dengan hati yang sedih, Rasulullah sempat termangu cukup lama. Beliau menyandarkan diri pada sebuah batu. Dan tempat bersandar itu dikenang warga di sana dalam bentuk masjid yang sangat sederhana ini.
Setelah peristiwa memilukan itu, tak jauh dari lokasi masjidku, seorang budak ditugasi mendatangi Rasulullah untuk memberi anggur oleh tuannya. Sambil menikmati anggur, Rasulullah pun berdakwah. Disitulah budak itu akhirnya masuk Islam. Budak itu bernama Adas, dan namanya dikenang menjadi Masjid Adas. Meski sudah tidak digunakan lagi, Masjid Adas masih berdiri. Di sekitar masjid inilah Adas menyatakan keislamannya. Beliaulah orang pertama di Taif yang masuk Islam. Di kebun anggur tak jauh dari Masjid Adas ini, Adas membaca 2 kalimat syahadat. Dan nama Adas pun terpatri hingga kini. Inilah Mina, sebuah lembah yang terletak 5 km sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi. Mina terletak di antara Mekah dan Musdalifah dan merupakan salah satu lokasi haji. Mina mendapat julukan kota tenda karena ribuan tenda berdiri di sini meski musim haji tidak berlangsung. Di kawasan ini sebuah masjid kecil dan sederhana berdiri dengan kokoh. Inilah Masjid Bai'atur Ridwan. Masjid ini dibangun karena dahulu di lokasi ini Rasulullah menemui 6 orang pemuda Yastrib yang sedang bermalam menunggu pelaksanaan ibadah haji. Mereka tertarik dan akhirnya masuk Islam. Setahun berikutnya datang lagi rombongan pemuda Yastrib atau Madinah. Mereka inilah yang kemudian membuat kesepakatan Aqobah atau sering disebut Baiat Aqobah pertama. Masjid ini entah sudah berapa ratus tahun umurnya. Masjid ini dibangun untuk mengenang peristiwa Baiat Aqobah. Dari Baiat pertama ini, mereka yang hadir dan ikut Baiat Aqobah inilah yang kemudian menjadi duta Islam di Madinah. Inilah titik tolak awal perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah Al-Munawwaroh. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Islam telah menjadi agama yang besar di muka bumi ini. Ajaran yang rasional dan benar membuatnya gampang diterima oleh segala lapisan masyarakat dan umur. Tak heran banyak kota besar di dunia di mana mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tak heran jika Jakarta, ibu kota Indonesia, menduduki urutan teratas kota berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jika dihitung dari wilayah metropolitan Jabodetabek, penduduk muslimnya mencapai lebih dari 22 juta orang. Dari total jumlah penduduk sebanyak 28 juta orang. Walaupun sebagian besar penduduk Jakarta beragama Islam, tapi kota ini belum menerapkan hukum syariat. Namun dalam hal kerukunan beragama, Jakarta patut menjadi contoh karena hampir tidak pernah terjadi kerusuhan yang disebabkan karena konflik agama. Jakarta adalah kota metropolitan terbesar di Indonesia. Namun, jumlah tempat ibadah ternyata masih belum seimbang dengan jumlah penduduk muslim. Jumlah pemeluk Islam mencapai 87,8%, tapi total masjid di ibu kota hanya 67,21% dari seluruh tempat ibadah. Namun umat muslim di Jakarta patut berbangga karena memiliki Masjid Istiqlal, masjid terbesar di ASEAN. Mesir adalah negara yang sangat penting bagi umat Islam. Di sanalah banyak nabi diturunkan oleh Allah SWT. Dan di salah satu kotanya, Kairo, penduduk muslim banyak bermukim dengan jumlah 17.290.000 jiwa. Kairo adalah ibu kota keempat setelah Memphis, Luxor, dan Alexandria yang menjadi pusat pemerintahan negeri Mesir selama ribuan tahun. Kairo sangat kental dengan budaya Islam. Kota ini dibangun pertama kali dengan nama Fustat oleh Amr bin As yang di kemudian hari dikenal sebagai tokoh pembuka Mesir dan menjadi gubernur pertama Kairo di zaman Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-7. Dan pada masa tersebut, ibu kota Mesir dipindahkan dari Alexandria ke Fustat. Nama Kairo sendiri baru diperkenalkan pada zaman kerajaan Fatimiyah pada 969 Masehi dengan nama Al-Qahiro. Tapi para pedagang Eropa membacanya Kairo.
Dan Kairo pun tumbuh secara khas dalam perpaduan budaya Arab dan peradaban Islam. Kota terbesar di Afrika dan dunia Arab ini menjadi kota yang sangat padat dan sibuk, dengan jumlah penduduk berkisar 16 juta jiwa. Sebagai ibu kota yang didirikan oleh pemerintahan Islam, Kairo berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam. Pembangunan masjid terjadi di semua penjuru kota. Ada ribuan masjid yang kini digunakan umat Islam Mesir yang berjumlah sekitar 70 juta jiwa. Di Kairo saja ada sekitar 4.000 masjid, sedangkan di seantero Mesir terdapat sekitar 24.000 masjid. Banyak masjid di Kairo yang tidak hanya semata-mata dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai majelis ilmu atau tempat pengkajian ilmu-ilmu agama Islam. Salah satu yang terkenal adalah Masjid Al-Azhar. Selanjutnya yakni Istanbul, Turki, dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 13.135.000 jiwa. Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki. Sebagai peninggalan dinasti Utsmani, Istanbul adalah suatu kota metropolis yang berada di benua Asia dan Eropa. Letak Istanbul sangat strategis, karena itu Napoleon Bonaparte pernah menggambarkan jika di dunia hanya terdapat satu negara, maka ibu kotanya adalah Istanbul. Selain penghubung Asia dan Eropa, kota ini sejak dulu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan. Istanbul terpilih menjadi ibu kota kebudayaan Eropa hingga tahun 2010 dan terdaftar dalam salah satu daftar warisan pusaka dunia UNESCO sejak tahun 1985. Kota yang memiliki luas 1.536 km persegi ini pernah menjadi ibu kota dari beberapa imperium besar, yakni Kerajaan Romawi tahun 330 sampai 365 Masehi, Bizantium tahun 365 sampai 1453 Masehi, Kerajaan Latin tahun 1204 sampai 1261 Masehi, dan terakhir Turki Utsmani tahun 1453 hingga 1922 Masehi. Dalam kehidupan sehari-hari, agama memiliki peranan besar dalam lapangan sosial politik. Dan hukum yang berlaku adalah fatwa ulama. Kota berpenduduk muslim terbanyak selanjutnya adalah Karachi di Pakistan. Dari jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, jumlah umat muslim yang bermukim di Karachi berkisar 13.085.000 jiwa. Karachi merupakan nafas dari negara Pakistan. Kota Karachi sebagai pelabuhan utama Pakistan, pusat bursa efek, bank sentral, dan pintu gerbang utama untuk jalur suplai militer barat menuju Afghanistan. Kota Karachi menghasilkan 68% dari pendapatan pemerintah dan 25% dari produk domestik bruto Pakistan. Karachi merupakan salah satu kota besar dunia yang dihuni oleh komunitas muslim yang besar. Oleh karenanya, nafas Islam begitu kental di sini. Urutan selanjutnya kota berpenduduk muslim terbanyak yakni Dhaka, ibu kota Bangladesh, dengan jumlah penduduk muslim sekitar 10.135.000 jiwa dan sekitar 13 juta penduduk di Dhaka. Dhaka adalah pusat perekonomian Bangladesh dan termasuk kota terpadat di dunia. Agama adalah identitas di kota ini, jarang ada penduduk yang tidak memeluk agama. Umat muslim di Dhaka memiliki masjid kebanggaan, yakni Masjid Baitul Mukarram yang termasuk dalam salah satu masjid terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 30.000 orang. Senang berpergian dengan pesawat terbang? Tentunya Anda sudah tidak asing dengan sosok cantik yang satu ini. Ya, pramugari. Berikut ini Hasanah akan menampilkan seragam-seragam pramugari berjilbab. Islam menuntunkan umatnya untuk menutup aurat demi kemuliaan diri. Hal ini wajib dilakukan umat Islam begitu melangkahkan kakinya keluar dan bertemu dengan siapa saja yang bukan mahramnya. Khusus bagi perempuan bahkan diwajibkan untuk menutup aurat hingga rambutnya, tak terkecuali dalam bekerja. Dalam dunia penerbangan kita tentunya tak asing dengan sosok pramugari dengan seragam-seragamnya yang cantik. Seragam pramugari merupakan identitas dan simbol maskapai penerbangan. Tidak hanya didesain begitu menarik, tapi juga nyaman dan tidak menghalangi tugas pramugari tersebut. Kini beberapa maskapai menerapkan aturan agar pramugarinya mengenakan seragam berjilbab. Menarik ya? Langsung saja kita simak informasinya. Yang pertama yaitu maskapai Saudi Arabia Airlines.
Hal ini tak lepas karena pemerintah Saudi Arabia menerapkan aturan bagi setiap warganya untuk berjilbab. Tak heran maskapai yang satu ini membuatkan seragam yang tertutup untuk pramugarinya. Dengan mengenakan seragam yang menutup aurat, pramugari-pramugari ini tetap tampil cantik, menarik, dan elegan, namun tetap sigap dalam menjalankan tugas. Saudi Arabia Airlines yang bermarkas di Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi, mulai beroperasi pada tahun 1945. Melayani lebih dari 90 rute penerbangan domestik maupun internasional ke Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Seragam pramugarinya khusus dirancang oleh Adnan Akbar, seorang perancang busana kenamaan. Seragam yang diluncurkan pada 16 Juli 1996 melambangkan identitas maskapai yang menampilkan pesawat pasir berwarna kontras dengan biru tua. Model busananya merupakan representasi dari Kerajaan Saudi Arabia. Seragam berjilbab selanjutnya yakni dari Iran Air. Sudah sejak lama, pramugari Iran Air mengenakan seragam hitam-hitam yang memberi kesan militer yang tegas. Namun, jilbab bermotif garis emas dan topi yang diberi simbol Pegasus sebagai lambang maskapai menambah cantik penampilan pramugari-pramugari ini. Maskapai Iran Air sendiri berasal dari Iranian Air yang didirikan pada tahun 1946. Maskapai ini sekarang telah melayani lebih dari 60 rute domestik maupun internasional. Maskapai ini sekarang sedang mengalami pelarangan pendaratan untuk semua armada pesawatnya di Uni Eropa karena masalah keamanan. Brunei Darussalam merupakan negara yang ketat menjalankan syariat Islam bagi warganya. Ini terbukti dengan maskapai penerbangan Royal Brunei Airlines yang menerapkan seragam yang menutup aurat bagi para pramugarinya. Seragam pramugari Royal Brunei terinspirasi dari baju tradisional Brunei yang diubah menjadi seragam yang elegan yang bercirikan tradisi negara Brunei. Maskapai yang mulai beroperasi tahun 1975 ini memiliki 14 rute penerbangan ke seluruh dunia. Selanjutnya adalah seragam pramugari dari Pakistan International Airlines atau PIA. PIA selalu memilih desainer terkenal untuk mendesain seragam pramugarinya, di antaranya Feroze Kouais, Pierre Cardin, dan Sir Hardy Amis. Seragam terbaru yang didesain oleh Rifat Yasmin memiliki 3 warna berbeda, yaitu kuning, biru laut, dan orange. Seragamnya dilengkapi dengan beberapa ornamen bunga-bunga pada bagian dada dan ujung lengan, senada dengan jilbab yang dikenakan. PIA yang bermarkas di Jinnah International Airport di Karachi mulai beroperasi pada tahun 1946 dan sekarang telah melayani 60 rute internasional maupun domestik. Selanjutnya dari maskapai Gulf Air. Seragam yang didesain oleh Pierre Balmain dari rumah mode Prancis ini memang unik. Kemeja lengan panjang dan dilengkapi dengan topi yang di belakangnya diberi kain seperti jilbab. Walaupun tidak menutupi seluruh rambut, namun topi berjilbab ini dipertahankan dari masa ke masa, hanya mengalami perubahan detail saja. Gulf Air yang bermarkas di Bahrain International Airport ini mulai beroperasi pada tahun 1950 dan kini telah melayani 50 rute penerbangan domestik dan internasional. Hampir mirip dengan seragam Gulf Air, pramugari Etihad mengenakan topi yang dilengkapi dengan kain seperti jilbab. Seragam pramugari Etihad dirancang oleh Ettore Bilota dari Italia. Seragam Etihad merupakan salah satu seragam paling trendy di antara seragam pramugari lainnya. Maskapai Etihad sendiri adalah maskapai yang tergolong baru di Dubai. Berdiri pada tahun 2003, tapi telah melayani 82 rute penerbangan domestik dan internasional. Seragam pramugari selanjutnya dari maskapai Emirates, salah satu maskapai besar dari Dubai yang mulai beroperasi tahun 1985. Seragam pramugari Emirates berkesan mahal dan formal dengan warna krem dan detail merahnya.
Namun seperti layaknya maskapai Timur Tengah yang lain, tak lengkap jika tanpa mengenakan kerudung. Yang unik adalah topi baret berwarna merah yang juga berfungsi sebagai kerudung. Emirates sendiri mulai beroperasi tahun 1985 dan kini telah melayani 120 rute domestik dan internasional ke seluruh dunia. Terbukti bahwa jilbab bukan halangan untuk dipakai dalam pekerjaan apapun, bahkan juga bisa tampil modis dan cantik, bukan? Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami pagi ini bisa bermanfaat. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.